Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sineas Talk. Hari ini kita sudah bersama dengan dua narasumber yang mungkin topiknya hari ini adalah berkaitan dengan pemilihan ketua OSIS. Nah, di samping sebelah kanan saya sudah bersama dengan Irza selaku Ketua OSIS periode 2024-2025, dan di sebelah kiri saya sudah ada Aza, yaitu selaku Ketua OSIS terpilih di tahun 2025-2026. Oke, gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat mana? Masih tegang nih kayaknya. Santai kita ngobrol ya. Ya, oke. Oke. Kayaknya kan di hari yang cerah hari ini nih kayak lumayan terik malah ya. Udah setelah melakukan rangkaian pemilihan juga kemarin yang ya dalam satu hari yang cukup padat gitu kan. Nah sekarang kayak aku mau nanya-nanya sih seputar acara itu kemarin. Kemarin tuh ada perbedaan nggak sih dengan acara pemilihan di tahun sebelumnya? Untuk Irza nih yang udah melaksanakan di tahun sebelumnya juga. Ya, jadi kalau dari tahun sebelumnya ya, mungkin perbedaannya itu di susunan paslon ya. Jadi di tahun saya menjabat, kita awal-awal ya, itu paslonnya tuh ada cowok-cowok, cewek cowok, sama cewek-cewek. Jadi kayak di situ rasionya pas gitu. Tersebar. Mungkin kalau di tahun ini bedanya paslonnya tuh dari tiga pasangan calon ya, itu cewek-cewek, cewek-cewek, cewek cowok, dan ini salah satu pasangan yang menang, jadi cewek cowok yang menang. Terus juga beberapa perbedaannya mungkin ya, pada saat itu rangkaian di pemilihan ketua OSIS pada saya itu lebih padat juga karena kita diarahkan mobilisasi banyak gerak ya. Dari lapangan kita memulai namanya orasi ya, dari tiga pasang paslon ya, terus kita lanjutin ke auditorium. Di situ kita berdebat yang mana itu juga lumayan lama kan, sampai zuhur, dan penghitungan suara sampai sore. Tapi kalau di sini kan pada tahun yang kemarin, pemilihan kemarin itu benar-benar rentetannya yang sangat cepat lah ya, bisa dibilang, karena dari orasi terus disambung langsung bukan debat jatuhnya, itu apa, study case ya, tanya jawab. Jadi tidak ada debat di sana. Terus ya udah, dan mungkin yang paling signifikan crowdnya kali ya. Oh iya, benar. Lumayan lah, supporternya juga udah aktif banget gitu, udah mendukung lah ya. Iya tuh, kalau misalnya yang tahun sebelumnya itu kan kayak kita kepecah kan, dua sesi lah ibaratnya, ada yang di lapangan sama di audit. Nah, kalau misalnya sebagai peserta yang mencalonkan gitu, itu gimana perasaannya kalau di tahun ini? Wah, kalau di tahun ini kan sama yang di tahun sebelumnya kan beda tuh ya, karena dibagi dua kan, sebelumnya di audit sama di lapangan. Nah, ini kesan yang pertama itu diantara tegang sama bangga itu campur aduk gitu istilahnya. Soalnya itu kan acaranya langsung sehari ya, dimana menyampaikan gagasannya, terus juga jadi debatnya itu langsung. Juga sangat tegang sih, dan harus berpikir cepat istilahnya. Oh, karena apa-apa langsung saat itu gitu ya. Iya sih, itu dia. Capek nggak itu dalam rangkaian itu langsung harus selesai di saat itu juga? Jujur sih capek sih enggak ya, soalnya kan sebelumnya kan udah yang namanya persiapan kan udah harus secara matang, secara mental juga secara fisik. Soalnya kalau belum ada persiapan apalagi mental nih ya, mungkin teman-teman juga pernah merasakan bahwa kalau mental down itu fisik pun juga down gitu loh. Oh iya, iya kan pasti. Jadi sebelum acara debat itu pasti saya juga menyiapkan mental saya sendiri dulu. Terus juga habis itu mulai fisik dari olahraga secara segala macam. Habis itu persiapan mulai dari orasinya itu. Oh. Iya sih, tapi yang kemarin tuh menurut aku berkesan banget adalah kita bahkan sebelum mulai rangkaian di sekolah itu ada beberapa paslon, 3 orang lah dari 3 paslon itu kita lagi acara di luar. Walah.
Itu nih, Ya, ingat gak? betul. Jadi kayak kita diinfoin segala macem tentang rentetan acaranya itu adalah saat kita masih di luar sekolah. Selama acaranya pun itu 3 hari ya. Di ada pas kita ya, siswa pemilihan kita itu ada saya sendiri, terus di sini ada Salsa Iya. juga, terus ada wakil saya Takia. Itu sedang ada perjalanan dinas kalau di sini. Dinas luar. Iyalah. Dinas luar mewakili Mas 19 Jakarta. Jadi di situ ada acara dari Kesbangpol. Dia acaranya di puncak. Nah, itu di situ kita yang namanya membuat bisa dibilang persyaratan itu kita buatnya di hotel. Jadi wakil saya Takia sama Salsa itu saling fotoin. Untuk foto paslon itu difotoin sama kompetennya sendiri. Iya, itu dia. Kompetennya sendiri, dan saya juga difotoin sama dia. Terus kita ya udah nyusun dan kampanye tuh dari hotel. Dari gitu. hotel, bener banget. Nah, kan kalau saya sendiri masih ada pasangannya yang di sekolah gitu, masih Ya, masuk sekolah. betul. Jadi kayak koordinasi ke sekolah masih gampang lah. Ini Ya, beliau jadi dua-duanya saya, langsung. wakil saya masih ada di hotel, masih di Sarua, dan ya udah berharap ya udah gitu aja. Iya sih, itu salah satu pengalaman menarik juga ya untuk saat tahun lalu. Kalau misalnya tahun ini dengan ya kan ini sebuah pergantian gitu kan dari masa ke masa yang baru. Nah, kalau misalnya dari saat kamu mencalonkan itu apa sih usulan gagasan yang kamu ajukan untuk OSIS yang kedepannya lebih baik lagi? Oh, gagasan saya untuk OSIS selanjutnya itu menciptakan program-program yang inovatif gitu loh, yang inklusif. Jadi semuanya itu bisa berkontribusi gitu. Jadi yang saya sebutkan debat-debat kemarin itu yang pertama adalah forum aspirasi OSIS atau SAPA OSIS istilahnya. Terus yang kedua adalah bank sampah. Jadi kita mengumpulkan sampah-sampah khususnya itu adalah botol plastik. Untuk dikumpulkan dan didonasikan dikasih ke bank sampah tersebut. Nah, juga yang terakhir itu beda nih dari yang lain sama yang OSIS sebelumnya. OSIS sebelumnya Itu programnya adalah mengundang instansi. Gitu. Jadi kita belajar itu bukan cuma materi-materi di sekolah doang. Iya, Jadi iya, kita bisa iya. belajar dengan instansi-instansi luar. Gitu. Iya sih, menarik ya, belajarnya langsung dari instansi yang dia tuh udah berpengalaman emang di bidangnya gitu Iya, kan. betul. Iya ya. Iya, kenapa dari sebelum-sebelumnya jarang diusulkan juga gitu. Kayak emang saat itu belum apa ya, lingkungannya belum ada yang sampai seperti itu. Kalau misalnya di masa Irza, apa sih yang diusulkan sebagai perubahan dari periode sebelumnya? Kalau pandangan saya dalam mengusulkan dari perubahan dari periode sebelumnya itu masih lebih sederhana, udah inovatif, paslon kita yang terbaru itu saya masih mengusahakan yang namanya perbaikan sistem. Oh. Jadi melihat pergantian rezim dan birokrasi yang berbeda juga kan tentunya dari itu, saya lebih fokus di perbaikan bagaimana sistem itu berjalan, bagaimana kita memperbaiki, bisa bilang ya revolusi lah. Saya ingin membuat organisasi ini mempunyai paten yang benar dari berbagai dinamika pergerakan ya. Jadi dari dulu tuh organisasinya itu terlalu dinamis, jadi kayak setiap tahun bisa berubah. Jadi makanya pengen dipatenkan, pengen bisa bilang membuat statis lah. Terus juga bagaimana kita memperbaiki kesalahan-kesalahan di periode sebelumnya, itu aja sih. Lebih ke perbaikan. Karena terdapat suatu masalah juga pas itu kan, ada peninggalan masalah, ada masalah yang ditinggalkan di periode saya. Jadi mungkin lebih fokus ke ya perbaikan itu. Memperbaiki citra ya, agar nama OSIS itu kedepannya pun tetap bisa ya dianggap baik lah sama masyarakat dari warga sekolah MAN 19 ini juga. Tentu saja pasti kalau dilanjutkan dari
Azhar ini udah sangat inovatif dan akan membuat ya OSIS ini menjadi organisasi yang lebih baik. Harapan semua orang juga itu nih yang Tentu udah saja. milih ini. Nah ini mungkin ya pertanyaan yang ya basic lah, mungkin sebelumnya udah ditanyain juga nih pertanyaan selanjutnya. Kayak kan kita ini di organisasi tempat kayak berkumpulnya banyak orang yang ya latar belakangnya beda-beda, sifatnya beda-beda. Nah mungkin dari mereka ada yang kurang disiplin sebelumnya, tapi mereka ingin mencoba hal baru gitu kan dengan masuk ke organisasi. Nah kalau misalnya Azza sendiri di dalam menghadapi orang yang kayak kurang disiplin di organisasi, kayak dia mungkin mengabaikan tanggung jawabnya atau mungkin dia melalai aturan, itu seperti apa kira-kira yang akan kamu ambil? Paling tindakan yang saya ambil itu jika melanggar aturan gitu ya, apalagi kan anggota OSIS. Nah itu yang pertama itu saya akan mencari akar masalahnya itu kenapa sih gitu dia lakukan itu. Terus sama halnya dengan disiplin tadi, yaitu saya akan menegakkan peraturan-peraturan itu agar mereka itu memiliki efek jera gitu loh. Jadi dia agar dia tetap jalan yang lurus lah istilahnya. Kalau bisa kita membina dan membimbing untuk anggota-anggotanya itu. Tapi kalau misalnya dari awal sendiri nih, kira-kira kamu bakal ngelakuin sesuatu gitu nggak, kayak ya biar mereka nih tahu lah apa yang harusnya dilakuin, apa yang nggak boleh dilakuin gitu? Jelas. Jadi yang pertama yang saya lakukan itu, yang pertama tadi adalah membina dan membimbing anggota-anggota, apalagi yang kelas 10 yang baru nih. Jadi sebelum organisasi ini, saya akan membina anggota-anggota tersebut dan juga membimbing mereka agar jadi lebih disiplin lah dan lebih tanggung jawab dalam berorganisasi. Oke, iya sih, itu pasti diperlukan banget ya. Kalau misalnya di periode kali ini, anak-anak yang kayak gitu banyak nggak sih, Ja? Kalau di periode saya, di periode kita, untuk anak-anak seperti itu bukan banyak, ada beberapa. Tentu saja, yaitu menjadi salah satu intrik organisasi lah. Pasti kan nggak bisa dipastikan setiap kita menjalankan organisasi itu pasti menjadi hal yang mulus, semuanya pasti bakal satu pikiran, tentu saja enggak kan. Nah karena itu ya sebenarnya ada orang-orang seperti itu hal yang normal, tapi tentu saja dengan kita membawa yang namanya organisasi OSIS ya, tentu saja itu udah mengemban gitu loh. Hal tersebut memang seharusnya tidak bisa dibenarkan, tapi tentu saja hal itu bisa diminimalisir. Nah, dengan cara betul dibina tadi seperti itu. Terus juga ya beberapa adalah kasus-kasus yang memang kalau bisa dibilang unnecessary ya, buat apa gitu. Tapi ya itu bisa dibilang yang mewarnai kegiatan lah, gitu kan. Jadi kayak ada kenangannya lah ya, udah selesai organisasi nih. Aduh, kemarin tuh susahnya karena ada ini. Ya itu sih emang harus kita waspadai terus ya sebagai anggota ataupun nanti yang akan memegang organisasi itu. Dan mungkin menariknya organisasi juga emang di situ sih, karena kayak kita belajar untuk menghadapi tantangan, menghadapi orang-orang dengan berbagai macam latar belakang. Iya, itu dia. Asiknya mungkin di situ atau tantangannya juga di situ. Oke, ya ini pesan kali ya, kita langsung masuk kan. Jadi ada pesan nggak nih untuk ketua yang baru? Give me some advice. Pesan ya, pesan mungkin untuk Azza atau periode selanjutnya ya, periode selanjutnya mungkin lebih banyak belajar dari kesalahan dari periode kita, periode saya. Terus juga lebih banyak belajar lagi mencari jati diri. Soalnya kalau udah jadi ketua OSIS tuh jati dirinya nanti beda lagi. Tanggung jawab yang diemban itu beda lagi. Lebih besar itu ya. Lebih besar, terus bagaimana kita kalau mau melangkah tuh lebih berhati-hati karena kita membawa nama organisasi di situ. Mungkin pesannya ya lebih banyak belajar lagi sih dari diri sendiri. Terus kalau untuk organisasi
mungkin lebih ya betul tadi lebih inovatif, lebih bagus lah. inovatif. Terus ya jangan sampai ada perpecahan lah di dalam internal itu sendiri. Siap. Udah lah, nggak usah banyak-banyak nanti. Udah lah ya, santai aja kita mah di sini. Udah bincang-bincang seputar pemilihan ketua OSIS Betul. dan di sini That's right. udah bersama dengan dua narasumber yang keren-keren banget. Mungkin untuk hari ini podcast kita seputar itu saja. Terima kasih Azza, terima kasih Reza sudah bersedia untuk kasih, guys. aku wawancara di sini sekalian untuk podcast kita di Cineas Talk. Oke, teman-teman, sekian Cineas Talk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.